Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan perancangan basis data jualan ban motor. Di sini dengan saya, Fuad Wardaya, dan teman-teman saya, itu ada Trimo, John Kafdin, Diki Effendi, Revani Kusmawati, dan Razan Altarik Nur Hafid. Mengapa perancangan basis data penjualan pada ban motor sangat penting? Rancangan basis data untuk sistem penjualan ban motor sangat penting dalam mengelola informasi spesifik seperti jenis ban, ukuran, merek, harga, dan ketersediaan stok. Dengan struktur data yang terintegrasi antara pelanggan, ban, dan riwayat transaksi, sistem ini memastikan proses penjualan berjalan efisien dan akurat. Selain itu, desain basis data yang baik mendukung pemantauan stok ban secara real-time, menganalisis tren penjualan berdasarkan tipe ban tertentu, dan memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan bisnis serta pengembangan sistem di masa depan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Diki Effendi. Tantangan penjualan ban motor saat ini. Yang pertama ada ini inefisiensi dan kesalahan data. Pencatatan manual menyebabkan inefisiensi 30% dan kesalahan data yang signifikan. Yang kedua, ketidakakuratan stok. Ketidakakuratan stok hingga 15% berdampak pada ketersediaan produk dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pelaporan penjualan lambat. Pelaporan penjualan yang lambat membutuhkan waktu 2-3 hari kerja, dapat menghambat pengambilan keputusan yang cepat. Yang keempat, kurangnya wawasan real time. Kurangnya wawasan penjualan real time untuk mendukung keputusan strategis dan taktis. Berikut juga ada tujuan perancangan basis data. Yang pertama, otomatisasi data, yaitu mengurangi kesalahan entry data penjualan hingga 80%. Yang kedua, akurasi inventaris. Mencapai akurasi inventaris 99% dengan pembaruan real time. Yang ketiga, laporan instan. Menyediakan laporan penjualan instan tersedia dalam hitungan detik. Yang keempat, ada analisis data, mendukung analisis data untuk identifikasi tren penjualan utama. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Trimo. Ya, terima kasih. Desain konseptual entitas dan relasi atau ERD. Entitas utama yaitu ada penjualan, pelanggan, detail penjualan, dan produk ban. Selanjutnya ada relasi. Satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi penjualan atau one to many. Satu detail penjualan bisa memiliki banyak penjualan, one to many juga. Satu produk ban dapat muncul di banyak penjualan, satu one to many. Produk pada integritas data dan hubungan antara tabel untuk memastikan konsistensi informasi. Nah, di sini ada tabel ERD-nya, itu ada produk ban yang melakukan penjualan. Penjualan memiliki detail penjualan dan detail penjualan ditunjukkan kepada pelanggan. Desain logis, struktur tabel dan atribut kunci. Itu ada tabel pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat kota, provinsi, kode pos, nomor telepon dan email. Tabel detail penjualan. Itu ada ID detail penjualan, ID penjualan, ID ban, jumlah, harga jual satuan, dan subtotal. Tabel penjualan itu ada ID penjualan, ID pelanggan, tanggal penjualan, total harga, metode pembayaran, dan status penjualan. Pada tabel produk ban itu ada ID ban, nama ban, merek, ukuran, tipe, harga satuan, dan stok. Implementasi menggunakan Oracle API memastikan skalabilitas dan keandalan basis data. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bang John, silakan. Oke, baik. Jadi di sini ada
salah satu data pelanggan dengan query-nya dan hasil secara keseluruhan. Oke, jadi di sini ada query-nya. Kita memakai insert into untuk masukkan data pelanggan yang telah membeli produk ban kita. Jadi selanjutnya itu memiliki nama kolom yaitu di pelanggan, nama pelanggan, alamat, kota, provinsi, kode pos, nomor telepon, dan email. Lalu kemudian ada values, yaitu data yang akan diisi, yaitu data pelanggannya yang telah membeli produk ban kami. Itu ada ID pelanggan 200, Budi Santoso dengan nama pelanggan Budi Santoso, alamat Jalan Merdeka nomor 10, dengan kota beliau berasal, yaitu Jakarta Selatan, dan provinsi yaitu DKI Jakarta, dengan kode pos 10250, dan nomor yang dicantumkan adalah 0812 3456 890, dan emailnya yaitu budi.s@gmail.com. Jadi di sini adalah salah satu insert data pelanggan yang bernama Budi Santoso. Lalu kemudian kita melakukan select bintang from pelanggan. Jadi untuk menampilkan hasil secara keseluruhan dari semua pelanggan yang telah membeli produk ban kami. Di sini adalah hasilnya yang tadi saya sebutkan dengan nama kolom ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, kota, provinsi, kode pos, nomor telepon, dan email. Di sini dengan data dari 5 pelanggan yang telah membeli barang produk kami, yaitu dari Ferry, Himawan Hidayat, Budi Santoso, yang tadi kita sebutkan tadi, lalu kemudian adalah Hendrik Sandro Salim, dan kemudian Yudin Budiasro, dan terakhir adalah Sulistio. Oke, next. Nah, di sini adalah salah satu insert data untuk produk ban dan juga hasilnya secara keseluruhan. Di sini ada query-nya untuk memasukkan data pelanggan. Jadi di sini adalah nama atau klasifikasi atau istilahnya adalah identifikasi dari produk ban kami, yaitu adalah ID ban dan nama ban yang kita jual, dan untuk mereknya, ukuran dari ban, harga satuan, dan stoknya. Oke, di sini sama ya, 5 data. Jadi kita menjual 5 jenis, 5 macam dari ban. Itu dari nama ban itu adalah Fitria, Diablo, Rosa Sport, Flamingo, Pilot Street, dan Kosri ya. Mohon maaf di sini agak ini ya, di layarnya agak ngeblur. Artinya kita memiliki 5 macam jenis ban yang kita jual dengan mereknya yang sudah tercantum dan ukuran juga, harga satuan beserta stok yang tersedia, stok yang kami sediakan. Oke, lanjut, next. Selanjutnya ada data penjualan dan juga hasil dari data yang secara keseluruhannya. Oke, untuk penjualan itu terdiri dari ID penjualan, ID pelanggan, tanggal penjualan, total harga, metode pembayaran, dan status penjualan. ID penjualan ini disebut sebagai primary key atau PK, lalu ID pelanggan di sini sebagai FK, yaitu foreign key. Di sini juga sama, 5 data dengan tanggal penjualan yang tersedia dan total harga yang pelanggan beli. Dengan juga metode pembayaran, kami membuka metode atau untuk metode pembayaran dari bisnis kami, usaha kami itu hanya tersedia 2, hanya available di 2 metode pembayaran, itu transfer dan tunai.
Sini status penjualan juga semuanya berhasil. Oke, next selanjutnya. Terakhir dari detail penjualan. Jadi untuk detail penjualan ini ada ID penjualan juga, ID pelanggan, tanggal penjualan, total harga dari yang dibeli oleh customer, lalu metode pembayaran dan status penjualan. Ini juga terdapat 5 data, 5 data dari customer yang membeli, 5 customer yang membeli produk ban kami. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bro Razan. Mengapa kita memilih Oracle Apex untuk bisnis ini? Yang pertama, ada pengembangan cepat dan tanpa kode berat. Oracle Apex memungkinkan pembuatan aplikasi berbasis web dengan cepat tanpa perlu coding kompleks. Cocok untuk UMKM atau bisnis berkembang yang butuh solusi efisien dan cepat diterapkan. Yang kedua, keamanan data terjamin, yaitu terintegrasi langsung dengan Oracle Database yang terkenal akan keamanannya. Fitur autentikasi, kontrol akses, dan audit trail mendukung keamanan transaksi penjualan dan data pelanggan. Yang ketiga, visualisasi dan laporan real-time, yaitu menyediakan dashboard interaktif, grafik penjualan, dan laporan stok secara real-time. Memudahkan pemilik usaha memantau performa penjualan dan stok ban tanpa perlu tools tambahan. Yang keempat, skalabilitas dan akses cloud, yaitu bisa dideploy secara lokal atau di cloud seperti Oracle Cloud, AWS, dan lain-lain. Mendukung pertumbuhan bisnis dari skala kecil ke besar tanpa perlu migrasi sistem. Yang terakhir, integrasi mudah dengan sistem lain, yaitu mendukung REST API dan integrasi dengan sistem POS, marketplace, atau ERP. Memungkinkan otomatisasi proses seperti update stok, input transaksi, dan sinkronisasi data pelanggan. Selanjutnya akan dibawakan teman saya, yaitu Revani. Sorry, Rafani. Manfaat implementasi basis data penjualan. Yang pertama ada efisiensi operasional. Dengan menggunakan basis data, proses order menjadi jauh lebih cepat dibandingkan cara manual. Hal ini tentu saja dapat menghemat waktu dan sumber daya sehingga tim operasional bisa bekerja lebih efektif. Yang kedua ada akurasi data. Penggunaan basis data mampu mengurangi selisih data stok yang sebelumnya bisa mencapai 15% menjadi kurang dari 1%. Ini akan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mengurangi potensi kerugian akibat kesalahan pencatatan. Yang ketiga ada analisis mendalam. Data penjualan yang terekam secara sistematis memungkinkan kita melakukan analisis lebih dalam. Contohnya, kita bisa mengidentifikasi bahwa ban FDR Flamino adalah produk terlaris dengan penjualan yang bisa mencapai 300 unit per bulan. Informasi ini akan membantu perusahaan fokus pada produk unggulan. Lalu yang terakhir ada keputusan bisnis cepat. Dengan basis data, laporan harian mengenai omset dan profit bisa tersedia dalam hitungan menit. Ini sangat berguna untuk merespon perubahan pasar secara cepat dan mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat waktu. Dari paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kesimpulan perancangan basis data penjualan ban motor merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan dan keberhasilan bisnis ban motor. Di sini ada 3 poin utama, yaitu yang pertama ada basis data penjualan adalah aset yang sangat penting. Dalam bisnis ban motor modern, tanpa sistem pencatatan yang baik, sulit bagi bisnis untuk berkembang dan bertahan di tengah persaingan pasar. Lalu yang kedua,
Implementasi basis data mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan juga memberikan wawasan mendalam untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Dan yang terakhir, siap menghadapi tantangan pasar dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Dengan dukungan data yang kuat, perusahaan menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan pasar dan lebih mampu mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan implementasi yang tepat, basis data penjualan menjadi fondasi yang kuat untuk kesuksesan bisnis ban motor. Oke, baik. Jadi sekian dari penjelasan kami, yaitu perancangan basis data penjualan ban motor. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.